Austria sekarang menjadi negara terbaru yang melarang pesawat militer Amerika Serikat yang terlibat dalam perang dengan Iran untuk menggunakan wilayah udaranya. Wakil Kanselir negara itu menulis di media sosial, orang Austria tidak ingin terlibat dengan kebijakan Trump yang kacau dan perangnya, yang akan membawa kita ke krisis energi berikutnya, sambil menambahkan tidak pada perang. Baik, untuk membahas lebih lanjut tentang apa arti hal ini bagi strategi Amerika Serikat, sekarang kita ditemani oleh Clifford D. May, pendiri dan presiden The Foundation for Defensive Democracies. Dia bergabung bersama kita dari Washington. Clifford, senang sekali bisa bersama Anda di i24 News English malam ini. Austria, negara terbaru yang melarang pesawat militer Amerika Serikat melintasi wilayah udaranya. Prancis juga melakukan hal yang sama. Apakah ini hanya simbolis atau benar-benar menciptakan tantangan logistik nyata bagi operasi Amerika Serikat di wilayah tersebut? Ini memang menciptakan tantangan logistik. Tantangan-tantangan itu bisa diatasi, tapi yang paling terasa adalah kerusakan yang ditimbulkan dan membuatnya sangat sulit bagi orang seperti saya. Saya pendukung kerjasama transatlantik, saya pendukung NATO. Tapi ketika teman-teman saya di sini berkata, lihat, negara-negara seperti Austria, Spanyol, mereka tidak berpihak pada kita. Mereka tidak berkontribusi pada keamanan kolektif. Kenapa kita harus menghabiskan waktu, tenaga, atau uang untuk mereka? Itu sudah bukan lagi kepentingan kita. Dan mereka membuatnya semakin sulit bagi orang seperti saya untuk berargumen bahwa tetap menjadi bagian dari NATO dan mungkin mereformasi NATO adalah demi kepentingan kita. Jika mereka tidak memahami itu, mereka harus mendukung kita melawan rezim yang telah meneriakkan kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel, dan telah melakukannya selama 47 tahun. Itu bukan sekedar slogan seperti yang dikatakan Ali Khomeini, pemimpin tertinggi yang telah wafat. Itu adalah kebijakan yang telah membunuh orang Amerika. Mereka telah menculik orang Amerika. Mereka juga menjadi ancaman bagi Eropa. Mereka sekarang memiliki rudal yang bisa mencapai Eropa. Sangat mengecewakan, saya harus bilang. Itu memang merupakan ancaman bagi Eropa. Sekarang kita melihat negara-negara Eropa berupaya mengambil peran yang sedikit lebih besar menangani Selat Hormuz, tetapi secara diplomatis. Bagaimana hal itu memengaruhi situasi saat ini di Selat Hormuz? Pesan apa juga yang disampaikan kepada Iran? Itu mengirimkan pesan, dorongan kepada rezim di Iran. Itu memberi pesan kepada mereka bahwa mereka seharusnya tidak menyerah. Mereka seharusnya tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu berkata, baiklah, bagaimana kita menghentikan penderitaan yang sedang menimpa kita? Amerika Serikat sedang berusaha sangat keras. Saya pikir pihak Israel sedang berusaha sangat keras untuk menyakiti rezim dan bukan rakyat Iran. Itu semakin sulit dilakukan seiring berjalannya waktu. Masalahnya adalah rezim ini tidak peduli pada rakyatnya sendiri, seperti halnya Hamas yang tidak peduli pada rakyat Gaza. Ini adalah rezim yang telah membunuh puluhan ribu rakyatnya sendiri. Angka terbaru yang kami miliki adalah 32.000. Presiden Trump tadi malam mengatakan dia pikir jumlahnya lebih dari 45.000. Kami tahu orang-orang masih dipenjara, masih dieksekusi oleh rezim ini. Rezim ini senang melihat rakyatnya menderita. Kita bisa membicarakan alasan teologis mengapa mereka ingin memartirkan rakyatnya, dan alasannya banyak dari para pemimpin yang sangat mengikuti garis Khomeini, mereka rela mati daripada berkata, baiklah mari kita keluar dari situasi ini. Ini sangat buruk bagi rakyat Iran. Tapi sekutu kita di Eropa, seharusnya mereka tidak harus berperang bersama kita. Mereka akan menurunkan pasukan di lapangan. Tapi hal terakhir yang seharusnya mereka lakukan adalah berkata, jangan terbang di atas wilayah kami. Jangan gunakan pangkalan militer yang dimiliki Amerika yang juga melindungi rakyat Eropa. Anda berbicara tentang apa arti semua ini bagi rakyat Iran, sementara rezimnya masih menindak dengan brutal terhadap orang-orang Iran sendiri. Presiden AS Donald Trump dalam pidatonya tadi malam mengatakan bahwa Amerika Serikat hampir mencapai tujuannya dalam perang ini. Jadi apa artinya itu bagi rakyat Iran jika rezimnya masih berkuasa? Bisa jadi akan ada yang bisa Anda sebut sebagai rezim zombie, dan itu akan berlangsung untuk beberapa waktu. Karena kita telah menyelesaikan serangan Amerika Serikat ke target-target yang menjadi prioritas bagi kita. Dan omong-omong, orang Israel mungkin juga tidak lagi menjadi target prioritas bagi mereka. Itu tidak berarti kita harus benar-benar berhenti. Misalnya, mari kita anggap orang-orang keluar dan melakukan protes setelah pengeboman dimulai atau berhenti.
Apakah mungkin AS atau bahkan lebih mungkin Israel akan berkata, oke, Basij, para preman yang menindas rakyat mereka sendiri, kami tahu di mana markas komando dan kendali mereka berada. Kami akan memberi mereka sedikit pelajaran lagi. Saya rasa itu sangat mungkin terjadi. Jika Selat Hormuz tetap ditutup, ketika kita mengatakan ditutup, maksudnya adalah Iran mengancamnya, mengancam pelayaran komersial sebagian besar dengan drone, karena saya pikir sebagian besar misil akan segera habis. Mungkin ada target yang bisa diserang. Jika orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai pemimpin, penguasa, saya khususnya memikirkan IRGC, Korps Garda Revolusi Islam. Jika mereka memutuskan untuk keluar dari bunker mereka dan pergi ke kantor atau rumah mereka, mungkin tidak akan banyak yang tersisa dari kantor dan rumah mereka dalam waktu dekat untuk kembali ke sana. Clifford, sekarang kita tinggal 4 hari lagi dari tenggat waktu 6 April yang telah ditetapkan Presiden Amerika Serikat bagi Iran untuk menyetujui kesepakatan atau menghadapi serangan militer terhadap infrastruktur energinya. Dalam 4 hari, apakah kesepakatan bisa tercapai? Atau apakah semakin besar kemungkinan kita akan melihat beberapa infrastruktur sipil di dalam Iran akan diserang? Saya tidak tahu. Saya rasa ini kembali lagi ke apa yang kita bicarakan beberapa waktu lalu. Saya rasa Presiden Trump lebih memilih untuk tidak menyerang infrastruktur yang membuat masyarakat umum menderita. Tapi itu cukup sulit dilakukan saat masa perang. Saya rasa sejauh mungkin mereka akan mencoba menyerang infrastruktur yang membuat rezim atau apa yang tersisa darinya sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Mungkin mereka harus menggunakan generator di bunker dan terowongan mereka. Dan mereka juga punya bunker dan terowongan, seperti yang dimiliki Hamas. Menyulitkan mereka untuk keluar, menyulitkan mereka untuk punya dana untuk membayar. Prajurit mereka, polisi mereka, Basij, seperti yang sudah kita sebutkan, semua itu. Tapi ini akan semakin sulit bagi masyarakat umum. Tapi seperti yang saya katakan, rezim sama sekali tidak peduli tentang itu. Kita di Barat merasa sulit membayangkan hal itu. Sebuah rezim yang tidak peduli terhadap, dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan warga negaranya, saya akan mengatakan rakyat yang dikuasainya. Clifford D. May, senang sekali bisa bersama Anda di I24 News English. Terima kasih sudah berbagi wawasan Anda. Kami sangat menghargainya. Senang bisa bersama Anda. Bergabung bersama saya di studio, masih bersama saya adalah koresponden senior Timur Tengah I24 News English, Ariel Osran. Ariel, bahkan ketika kita membicarakan potensi adanya kesepakatan, kita masih terus melihat serangan-serangan Israel dan Amerika Serikat di dalam Iran. Bahkan IDF menyatakan bahwa mereka berhasil menyingkirkan komandan markas minyak rezim tersebut. Apa sebenarnya maksudnya? Apa itu markas minyak yang dimiliki oleh rezim? Jadi ini adalah markas besar Angkatan Bersenjata Iran. Ini cukup luar biasa. Hanya di Iran atau Iran dan negara-negara Republik Pisang lainnya. Bisakah Anda menemukan markas besar di Angkatan Bersenjata yang bertanggung jawab menghasilkan pendapatan melalui minyak untuk mendanai operasi Angkatan Bersenjata? Ini hanya menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara pengelolaan ekonomi Iran dan Angkatan Bersenjata dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kita sedang membicarakan tentang Jamshid Izhaki. Maaf, dia telah tewas dalam serangan udara awal pekan ini. IRGC menunjuk dia sebagai kepala urusan anggaran dan keuangan untuk Angkatan Bersenjata Iran. Namun sejauh yang diketahui IDF, dia mengelola markas perminyakan di Angkatan Bersenjata Iran. Dia juga bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana bagi kelompok proksi Iran di wilayah tersebut, terutama Hizbullah dan Houthi. Dia juga bertanggung jawab atas bagian keuangan rezim, angkatan bersenjata yang bertanggung jawab atas industri militer untuk memproduksi rudal dan drone. Jadi, Izhaki bukan hanya orang yang mengurus uang, tapi dia juga orang yang mengubah uang itu menjadi kemampuan ofensif militer, selain juga menghasilkan pendapatan melalui minyak. Jadi menurut IDF, menyingkirkan dia sangat penting untuk menghambat kemampuan mereka dalam terus menghasilkan pendapatan dan mendanai operasi ofensif mereka. Sekarang, seperti banyak perwira dan komandan senior lainnya yang disingkirkan, selalu ada seseorang yang akan menggantikan mereka. Faktanya, menjelang perang ini, pemimpin tertinggi yang telah wafat, Ayatollah Ali Khamenei,
Dia menunjuk angkatan bersenjata dan IRGC untuk mencalonkan 5 pengganti. Mengantisipasi tingkat kerusakan yang akan ditimbulkan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap komando dan kendali dalam upaya melumpuhkan pucuk pimpinan mereka. Jadi ya, akan ada seseorang yang menggantikan Jamshid Saki, tapi ini adalah tanggung jawab besar dengan banyak keahlian yang sulit digantikan. Dan pemikiran di balik operasi pelumpuhan pucuk pimpinan ini dari pihak Amerika Serikat dan Israel adalah bahwa Ya, akan ada orang-orang yang menggantikan siapapun yang disingkirkan. Namun untuk memberikan kerusakan sebesar itu di puncak piramida dengan menghilangkan elemen-elemen kunci dari pengetahuan dan pengalaman selama puluhan tahun. Bahwa pada akhirnya hasilnya akan lebih mirip seperti yang baru saja kita dengar dari Clifford May, yaitu pemerintahan zombie atau pemerintahan bayangan. Yang pada dasarnya, Anda tahu, memiliki struktur yang sama seperti sebelum perang ini dimulai. Namun dalam hal kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi dan beroperasi pada tingkat yang sama, itu akan berkurang. Itulah tujuan utama dari operasi penyingkiran pimpinan ini, terutama menyingkirkan pejabat seperti Jamshid Shaki. Sebuah eliminasi yang sangat menarik ketika berbicara tentang kepala markas minyak rezim ini.